Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya di binary option. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian perihal khususnya trader pemula ya di binary option seperti Binomo, Alimtrade dan juga IQ option. Nah, di sini saya akan memberi sedikit edukasi kepada kalian bahwa adanya istilah-istilah di dalam dunia trading ya, khususnya di binary option yang wajib kalian ketahui bagi kalian yang baru terjun ke dunia trading ya, khususnya di Binomo, Alimtrade ataupun IQ option ya teman-teman. Nah, sebelum ke edukasinya, alangkah lebih baik kalian dukung saya terlebih dahulu dengan subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Nah, teman-teman, di sini yang akan saya beritahukan kepada kalian khususnya pemula yaitu istilah di dalam dunia trading. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah money management. Yang kedua adalah market, pasar ataupun aset. Nah, yang ketiga adalah tren atau pergerakan suatu harga ya teman-teman. Nah, di khusus tema istilah dalam dunia trading ini, insya Allah saya akan buat beberapa part ya, insya Allah sampai part 1, 2, 3, 4, 5 sampai part 5 ya teman-teman. Nah, di sini menjadi part yang pertama. Ya, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah money management, market, pasar atau aset. Yang ketiga adalah tren atau pergerakan harga. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu money management. Apa sih money management di dalam dunia trading? Nah, money management di dalam dunia trading adalah cara atau suatu strategi untuk kalian mempertahankan keuangan kalian di dalam akun suatu broker ya. Nah, bagaimana sih cara mengatur uang di dalam akun kita ya? Jadi yang namanya kita bertrading itu ada yang namanya deposit dan juga withdraw ya. Deposit itu untuk store dana agar kita bisa berdagang di suatu broker. Withdraw itu adalah penarikan di saat kalian mendapatkan keuntungan dan kalian akan menarik keuntungan kalian itu. Nah, di sini agar kita bisa melakukan penarikan atau withdraw yang konsisten harus memiliki yang namanya money management yang baik ya teman-teman. Nah, money management yang baik itu adalah contoh ya, contoh kecilnya misalkan kalian deposit 20 US dollar atau sekitar 300 ribuan ya kurang lebih. Nah, dengan modal hanya 300 ribu kalian harus memanage uang kalian di dalam akun suatu broker dengan sangat baik ya teman-teman. Jadi kalian harus menentukan misalkan mengenai manajemen ini kalian harus bisa menentukan yang namanya target ya teman-teman, target. Jadi suatu hal itu kalau misalkan tanpa target nanti kalian kan bisa kebablasan, bisa emosi dan ujungnya uang kalian, saldo kalian itu habis ya teman-teman. Jadi kalian harus memiliki target yang namanya target profit atau target keuntungan di setiap harinya ketika kalian bertrading. Oke. Nah, tidak hanya target profit, kalian juga harus memiliki target loss harian. Ketika kalian mendapatkan loss pada hari itu di saatnya kalian berhenti untuk bertrading. Bukan berarti kalian berhenti untuk bertrading di suatu broker, melainkan kalian berhenti open posisi atau berhenti memprediksi harga saat hari itu juga. Misalkan kalian mematok setiap harinya kalian harus profit 5 US dollar atau 70.000 rupiah. Oke. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan keuntungan 70.000 rupiah atau 5 US dollar, maka kalian harus stop trading dan lanjut esok hari seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ketika kalian mengalami loss, misalkan kalian mematok loss per harinya yaitu
3 US dollar ya teman-teman. Nah ketika kalian sudah mendapatkan loss sebesar 3 US dollar, maka pada saat hari itu kalian harus berhenti bertrading dan lanjut esok hari. Seperti itu ya contohnya teman-teman. Nah dengan adanya money management atau cara mengatur uang di dalam akun kita, kalian bisa memanage keuntungan kalian per harinya berapa, dan bisa kalian kalikan ke 1 bulan atau 30 hari berapa, dan kalian bisa withdraw sebulan sekali. Seperti itu ya teman-teman. Nah kebanyakan kan di sini trader-trader yang baru terjun di dalam dunia trading, khususnya binary option ini, yang resikonya sangat tinggi. Mereka itu tidak paham istilah-istilah di dalam dunia trading, dan mereka hanya mengerti yang namanya deposit dan juga withdraw saja. Jadi di dalam mindsetnya itu para pemula itu sering memikirkan berapapun yang kita tradingkan, yang penting profit. Bodoh amat mau profit mau loss, yang penting bisa WD sebesar-besarnya. Nah itu mindset yang salah dari seorang pemula ya, ketika terjun ke dunia trading ya. Baru terjun ke dunia trading maunya cuma profit besar dan profit besar. Tidak seperti itu, melainkan kita harus sadar akan modal kita sendiri, modal kita berapa, dan target yang harus kita dapatkan berapa, dan target yang harus kita tarik atau yang harus kita withdraw itu berapa. Kalian harus sadar dengan modal. Kalau misalkan modal kalian kecil, jangan berharap untuk profit yang besar, karena semakin kalian mengejar profit yang besar, maka kalian semakin mendapatkan loss yang besar juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk segi money management mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah yang kedua adalah market, pasar atau aset ya. Jadi di dalam dunia trading itu pasti memiliki market, pasar ataupun aset yang diperdagangkan. Nah khususnya di binary option ini, yang kalian ketahui mungkin di dalam dunia trading adalah ketika harganya murah kita beli, ketika harganya mahal kita jual, seperti itu kan. Nah di binary option ini tidak seperti itu logikanya. Di binary option ini kita dituntut untuk memprediksi suatu harga di pasar-pasar tertentu. Nah di sini saya contohkan ya teman-teman, misalkan ini saya berada di pasar Euro USD ya teman-teman, di pasar Euro USD. Jadi pasar itu banyak ya teman-teman yang bisa kita prediksi harganya. Nah banyak kan di sini. Nah di sini saya contohkan di Euro USD. Nah di Euro USD ini ada yang namanya presentasi di sini 84% ya teman-teman di atas ini. Nah 84% itu adalah profit yang kita dapatkan nantinya ketika kita berhasil memprediksi suatu harga di pasar Euro USD. Misalkan di pasar Euro USD ini presentasi profitnya adalah 84%. Berarti ketika kita memprediksi harga di pasar Euro USD ini, misalkan kita akan memprediksi naik dan benar di sini harganya naik, maka kita akan mendapatkan profit. Misalkan di sini kita 100.000 misalkan ya. Di sini misalkan 100.000 modal kita yang akan kita perdagangkan selama misalkan 1 menit ya teman-teman, 1 menit. Nah ketika kita memprediksi harganya naik selama 1 menit dan sebesar 100.000. Nah ketika harganya naik ya di sini dia naik ke atas, berada di atas titik prediksi kita ini, berarti kita akan mendapatkan profit sebesar 84%. Jadi profit kita adalah 84.000 ketika profit. Nah kalian bisa lihat di sini 84.000-nya profit kita, 100.000-nya modal kita apabila kita profit. Nah di sini kan kita memprediksi 1 menit. Jadi dihitung dari 59 detik sampai ke detik 00 sampai habis ya. Jadi kita dihitung mundur sampai ke hitungan mundur ini. Prediksi kita kan tadi naik ya atau buy, berarti sampai detik akhir harus berada di atas ya. Nah seperti ini dia naik
maka jika sampai detik akhir dia naik, maka kita akan mendapatkan profit 84.000 di pasar Euro USD. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya pasar itu tempat kita memprediksi harga. Jadi kita mau memprediksi harga di pasar mana? Pasar Euro Jepang Yen, GBP USD, dan lain-lain banyak ya teman-teman pasarnya di Binomo, IQ Option maupun Olim Trade. Nah, setiap pasar itu harganya berbeda-beda teman-teman. Nah, ini tuh yang namanya candlestick ya teman-teman. Ini tuh adalah yang menentukan tren harganya naik atau turunnya ya teman-teman ya. Nah, di sini di Euro Jepang Yen harganya sedang berada di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada harganya. Nah, di GBP USD dia punya harga sendiri juga yang berbeda. Semua pasar harganya berbeda. Nah, jadi pasar, market ataupun aset itu tempat kita memprediksi harga ya teman-teman apabila di binary option seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan pasar, market ataupun aset. Nah, yang ketiga adalah tren ataupun pergerakan suatu harga. Nah, apa sih yang disebut dengan tren atau pergerakan suatu harga? Nah, di sini mungkin bagi yang pemula tidak mengetahui pasar, kita contohkan di Euro USD lagi ya, kita tidak mengetahui harga atau tren yang sedang terjadi di pasar Euro USD itu seperti apa. Nah, larinya kan kalau misalkan nggak tahu apa-apa, tebak-tebakan kan. Nah, ini naik lah, ini turun lah, gitu kan. Jadi nggak tahu tujuan harga dari pasar tertentu itu mau naik atau turun. Ya, jadi jatuhnya tebak-tebakan. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau seperti itu namanya kalian sedang berjudi, bukan trading ya teman-teman. Nah, di dalam tren atau suatu harga, di sini yang bisa kalian lihat adalah ini adalah candlestick ya, yang bentuknya seperti lilin ini adalah disebutnya candlestick. Mungkin kalau misalkan pertama kalian terjun ke dunia trading, baik Binomo, IQ Option ataupun Olim Trade, pasti bentuknya bukan candlestick melainkan grafik ya teman-teman ya, atau seperti ini nih ya, atau seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama terjun ya. Jadi jangan lupa kalian rubah terlebih dahulu ke bentuk di sini candle ya teman-teman, candle. Sebetulnya semuanya sama aja, tapi langkah lebih baik saya sarankan menggunakan candlestick ya teman-teman ya, menggunakan candlestick. Nah, ini adalah candlestick itu disebut dengan pergerakan harganya. Nah, kalian bisa lihat di sini naik turun ya, gerak sesuai dengan detik. Setiap 30 detik sekali di Binomo ini berpindah candle seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di IQ Option pun sama ya teman-teman ya. Nah, ini tuh di sini gerak-gerakan. Nah, itu yang harus kita prediksi nantinya. Di Olim Trade pun sama ya teman-teman. Tuh dia gerak ya. Setiap detiknya habis dia maju lagi, ganti ke candlestick yang baru. Dan di sini tugas kita adalah untuk memprediksi harganya mau naik atau turun ya. Nah, cara memprediksi harganya adalah kita harus memahami kondisi suatu pasar atau memahami trennya atau pergerakan harganya. Nah, pergerakan harga ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu tren naik, tren turun, dan juga sideways. Nah, tren naik seperti apa sih? Di sini saya akan memperlihatkan tren naik itu seperti apa ya. Di sini saya perkecil. Tren naik sebentar. Nah, di sini tren naik ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini tren naik. Jadi yang namanya tren itu enggak selamanya naik ya. Ini di tren naik tapi enggak akan selamanya naik. Ada yang namanya koreksi. Koreksi itu ketika
suatu harga mengambil nafas dari tren naik ya, naik lalu turunnya sedikit, naik lagi, turunnya sedikit, naik lagi, turunnya sedikit, naik lagi. Nah, yang disebut dengan turunnya sedikit itu adalah harga sedang koreksi ya, atau mengambil napas sejenak untuk turun kembali dan kembali lagi meneruskan trennya, yaitu tren naik. Nah, lalu bagaimana untuk tren turun? Kita cari lagi untuk tren turun. Bentar ya. Tren turun. Nah, di sini tren turun, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Di sini adalah tren turun ya. Kalau misalkan di sini ada garis atau saya kasih garis tren ya, di sini dia adalah sedang mengalami tren turun. Nah, tapi tidak akan selamanya turun. Seperti ini ya, turun, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, dan terus sampai menjadi tren turun ya, teman-teman. Nah, yang disebut dengan naik sedikit itu adalah dia sedang mengambil napas atau disebut dengan tren koreksi ya, teman-teman ya. Nah, lalu ada yang namanya tren sideways. Tren sideways itu adalah seperti ini, teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri, tren sideways itu adalah naiknya ke sini, turunnya ke sini juga, naiknya ke sini juga, jadi sejajar ya, teman-teman, kayak main pingpong gitu tah. Ya, zigzag. Kalau misalkan dikasih trend line, kita kasih trend line di sini. Sorry. Sorry, bentar. Nah, di sini satu set. Nah, lalu di sini satu. Nah, sebentar. Set. Nah, seperti ini ya, teman-teman, yang disebut dengan sideways. Jadi ini adalah resistennya atau titik harga tertingginya, yang di bawah adalah supportnya atau titik harga terendahnya ya. Nah, untuk support and resistance kita akan jelaskan di part selanjutnya ya, teman-teman. Jadi kalian tonton terus, jangan di skip, karena ini sangat bermanfaat banget bagi kalian, khususnya yang baru terjun di dalam dunia trading, khususnya binary option ya, teman-teman. Nah, di sini dia titik terendahnya di sini, naiknya ke sini, turunnya ke sini, naiknya lagi ke sini, turunnya ke sini, naiknya lagi ke sini sampai titik harga tertingginya lagi. Jadi dia main pingpong seperti ini atau zigzag ya, itu disebut dengan tren sideways. Nah, ketika kalian menemukan tren yang sedang sideways, alangkah lebih baik kalian hindari terlebih dahulu, karena di tren sideways ini kita serba salah berapa menit kita harus memprediksi, banyaknya terjebak ya, teman-teman ya. Banyaknya terjebak. Jadi di sini kita tadinya mau turun, malah dia cepat naik. Lalu cepat turun lagi, cepat naik lagi. Jadi yang namanya tren sideways itu adalah naiknya cepat, turunnya cepat, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk ketiga istilah tersebut yang tadi saya jelaskan itu menjadi modal untuk kalian mulai di dalam dunia trading. Namun belum selesai begitu saja ya, teman-teman. Akan ada part selanjutnya mengenai istilah-istilah di dalam dunia trading ya, teman-teman. Nah, untuk di part pertama ini cukup untuk 3 istilah saja. Kalian pahami baik-baik, dan ketika kalian sudah paham, silahkan kalian coba terlebih dahulu di akun demo. Dan ketika kalian sudah paham, kalian boleh coba di akun real dan mulai deposit ya. Jangan sampai kalian belum tahu apa-apa langsung deposit, jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk edukasi kali ini. Tonton terus video terbaru dari Astrodox Binary Official, karena akan ada part selanjutnya bagi kalian khususnya pemula ya, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and share ya jika kalian rasa video ini bermanfaat.
Nah, seperti itu ya, mungkin saya rasa cukup. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.